apa kabar? Alhamdulillah baik, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik juga. Lagi sibuk apa ini? Alhamdulillah lagi urus bisnis kecil, masih bisnis clothing, bisnis makanan. Oke, berarti lebih ke wirausaha gitu ya? Iya, kewirausaha sih. Amelia Bashir, sedikit cerita dong sejak kapan kamu bekerja di dunia penerbangan sebagai pramugari? Aku bekerja di dunia penerbangan itu mulai dari tahun 2014. Waktu itu aku pertama kali join di Garuda Indonesia. Kemudian aku 2 tahun di sana, memutuskan untuk resign, mengundurkan diri. Hmm. Karena waktu aku masuk, itu aku belum pakai jilbab. Nah, setelah Ah, tahun di sana, aku pakai jilbab. Tahun kedua mulai berat karena setiap duty harus buka jilbab dan pakai seragam itu kan. Akhirnya aku memutuskan buat keluar tahun 2015. Kemudian tahun 2017 aku mulai join di Sriwijaya Air karena airlines yang mengizinkan pakai jilbab kan waktu itu hanya Sriwijaya Air. Setahu aku hanya Sriwijaya Air dan Nam Air. oke. Tuh. Nah, terus saat ini kamu masih di Sriwijaya Air atau udah resign? Kadarullah sih 2 bulan yang lalu karena pandemi ini, jadi Hmm. perusahaan itu benar-benar besar-besaran mengurangi karyawan. Jadi setiap karyawan yang uh, kontraknya habis itu nggak ada yang diperpanjang, termasuk saya gitu. Jadi 2 bulan yang lalu lah persisnya kontrak habis, kemudian tidak diperpanjang oleh Sriwijaya dan sekarang bisnis sendiri gitu. Berarti pandemi virus corona ini tuh kayak berdampak banget ya di dunia penerbangan. Sangat sih, sangat hampir dari bukan hanya cabin crew ya, tapi Hmm. ground staff, pekerja yang di bandara lah gitu. Itu hampir merasakan dampaknya dan pe- pengurangan karyawan itu sangat banyak dari 800 sekian lah untuk cabin crew itu cuma dibutuhkan sekitar 200. Jadi 600 lebih itu semua dihentikan. Wow, cukup. Turut berduka cita ya Amel atas musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Iya, terima kasih. Terima Amel kasih. bisa ceritakan siapa aja sih rekan kamu yang berada di pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini? Untuk yang bertugas waktu itu di SJ182 itu ada Captain Afwan. Kebetulan saya pernah terbang dengan beliau. Kemudian ada Mas Diego sebagai co-pilot. Saya juga pernah terbang dengan beliau. Kemudian senior flight attendant itu yang menjadi manajer lah, uh, mengawal cabin crew lah istilahnya gitu kan. Mhm. Menjadi leadernya itu ada Mas Andika, kemudian ada Mas Oki Bisma, ada Mia dan juga Gita, Mbak Gita. Oke, nah saat pertama kali nih mendapat kabar pesawat mereka hilang kontak, kamu mendapat informasi pertama kali dari siapa dan kapan dan jam berapa kalau kamu masih ingat? Jadi belakangan ini kan saya sering bolak-balik rumah sakit nih untuk jagain tante saya. Kebetulan itu bangun tidur banget, pulang di rumah sakit tidur. Kemudian saya lihat grup nih. Jadi saya punya grup batch. Jadi saya ini kan jatuhnya experience flight attendant. Di Mhm. grup itu ada forward informasi bahwa telah hilang pesawat SJ182. Itu yang pertama langsung langsung ini sih langsung Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang pertama saya lihat itu siapa krunya gitu. Saya kan selalu kalau flight itu kan selalu ada nama kru-kru yang bertugas hari itu. Ya. Namanya DCR kan. Saya udah di-share DCR di grup itu, saya lihat nama-namanya. Kemudian saya baca ya seperti yang saya sebutkan tadi nama-namanya ya saya kenal semua gitu. Yang terutama sih Mia sih karena 2 bulan yang lalu waktu saya last flight itu saya ditemani Mia gitu. Ya cuma langsung Mia gitu kayak mimpi aja gitu. Sampai sekarang pun kalau inget ya selalu nangis. Kalau sholat pun nih yang terbayang adalah wajah-wajah mereka gitu. Karena saya pernah terbang bareng dengan semuanya dan saya kenal gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.